Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 dan ayat 20 yang berbunyi, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tidak di Antiokhia, dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah dihambat tetapi semakin merambat. Pada awal mulanya setelah pengurapan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta, pekabaran Injil Kristus menyebar begitu dahsyatnya. Banyak sekali orang yang menjadi beriman, menjadi percaya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Hal ini membuat para imam kepala, para tua-tua agama Yahudi, dan juga golongan Farisi semakin besar kemarahannya. Mereka ini yakin sekali bahwa pengikut Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang sesat, menyimpang dari ajaran kitab suci Yahudi. Sehingga para imam kepala, orang Farisi, mengambil keputusan untuk menumpas atau menghambat ajaran Tuhan Yesus dengan cara menindas pengikut Kristus itu, menangkap dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Bahkan tidak sedikit para pengikut Kristus yang dirajam atau dibunuh sebagaimana yang dialami oleh Stefanus. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus, bukannya menyusut jumlah pengikut Kristus pada waktu atau saat ditekan atau dihambat itu, tetapi justru semakin merambat dan menjalar ke segala penjuru dunia. Semakin bertambah besar jumlah orang yang mengikuti jalan kebenaran dan hidup bersama Kristus. Banyak dari pengikut Tuhan Yesus yang mengungsi ke negara lain, namun oleh karena penyertaan Tuhan dan kuasa Roh Kudus, mereka yang mengungsi itu benar-benar berani untuk mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, seperti yang ada di Fenisia, Siprus, Antiokhia. Selain itu, ada banyak juga orang-orang dari bangsa lain yang digerakkan oleh kuat kuasa Roh Kudus, mau beriman, mau percaya, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka itu dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Israel, bukan Yahudi juga, sehingga Injil Kristus semakin diwartakan dan semakin banyak orang yang mau beriman, mau percaya hanya kepada satu Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Renungan tentang firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan dan mengajak kita semua sebagai umat yang beriman kepada Kristus untuk benar-benar memahami bahwa ada kalanya Tuhan kita Yesus Kristus itu mengizinkan tentang datangnya badai di dalam semua aspek dari kehidupan kita yang menimpa diri kita, umatnya, seperti datangnya penindasan atau penganiayaan mental kerohanian kita, bahkan secara fisik dari orang yang tidak seiman atau
sakit penyakit apapun juga, atau beban ekonomi, atau hal-hal yang sangat memberatkan kehidupan kita. Tuhan menghendaki agar kita tetap setia, tetap taat beribadah kepada Tuhan Yesus di dalam segala keadaan apapun juga. Di dalam memperlakukan hidup kita di dunia ini, sesungguhnya kita harus selalu mau memohon pertolongan dan tuntunan Roh Kudus agar kita sebagai umat milik Kristus ini tetap taat dan setia beriman percaya kepada Kristus saja, maka Tuhan akan memberkati kita dan kita dapat hidup berkelimpahan sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita tetap sadari untuk sungguh-sungguh mengimani, mempercayai kalau kita mau tetap hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu dimanapun dan kapanpun kita melakukan segala aktivitas kehidupan kita, bahwa apabila kita dihambat, yakin percayalah bahwa kita akan semakin terus merambat, tumbuh berkembang dengan suburnya di dalam memahami dan memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu dan dapat menyebar ke semua orang. Ingat akan firman Tuhan yang dituliskan pada Roma 8 ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mau mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh mau menyejukkan hati akal pikiran kami. Ketika kami merasakan hingga sekarang ini ada hambatan-hambatan di sana-sini, bahkan yang kami rasakan hambatan dari dalam, ketika ada orang yang mencoba untuk mengambil alih kemuliaan Tuhan Yesus dengan mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang lain, maka hal itu pasti Tuhan akan senantiasa sadarkan mereka melalui cara maupun waktu yang memang menurut kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan apa yang terbaik bagi kami. Sambut apalah harapan kami, tolong kami Tuhan untuk tetap kuat dan teguh dalam iman hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini kepada-Mu. Amin.